Action cam ini adalah Akaso Brave 4 Pro. Assalamualaikum, halo, balik lagi sama gua Gondil. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum ngopi, seduh dulu kopinya. Kalau udah, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya, dan gak lupa, gua akan selalu doakan kalian semua semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, di sini gua lagi unboxing paketnya, yaitu sebuah action kamera dengan merek Akaso. Nama action cam ini adalah Akaso Brave 4 Pro yang dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau. Cuma dengan harga 1,5 jutaan rupiah aja kalian udah dapat action cam ini dengan aksesoris dan juga fitur yang melimpah, yang gak kalah dengan brand-brand lain yang setara yang mungkin harganya kurang bersaing dengan action cam ini. Di dalam dus Akaso Brave 4 Pro ini, kita akan mendapatkan banyak aksesoris di dalamnya. Selain dari unit Brave 4 Pro-nya itu sendiri, kita juga akan mendapatkan diantaranya terdapat waterproof housing yang bisa dibawa menyelam sampai kedalaman 131 feet atau 40 meter. Terus ada handlebar, 7 mounting, 2 klip, 2 helmet mount, housing backdoor cadangan yang terdapat 2 lubang, kabel micro USB, belum USB Type-C, kawat dan kabel tis, kain lap untuk lensa, strap, remote, quick start guide, dan yang paling penting adalah terdapat charger dock dan 2 baterai yang masing-masing berkapasitas di 1350 mAh yang memudahkan kita dalam mencharge 2 baterainya sekaligus. Yap, ini adalah unit Brave 4 Pro-nya. Dikletek dulu kali ya. Langsung aja. Set. Kletek lagi. Set. Up. Berbicara mengenai fitur di kamera ini cukup banyak, tapi di sini udah gue sortir yang menurut gue paling sering digunakan. Pertama, spesifikasi dan fisiknya. Gue bahas dulu spesifikasinya. Kamera ini dibekali dengan chipset Allwinner V316 dengan sensor gambar Sony IMX386 yang support merekam video hingga resolusi 4K 30 fps dan memori support hingga 128 GB. Lanjut, di sisi bawah terdapat slot baterai yang bisa kita ganti dengan baterai cadangannya ketika baterai utamanya sudah habis. Di sisi atas terdapat tombol power atau shutter atau OK. Selain berfungsi sebagai shutter, tombol ini juga bisa difungsikan sebagai tombol power dan juga tombol OK. Dan juga terdapat LED indikator berwarna orange. Di sisi kanan terdapat tombol M dan juga down dan terdapat lubang speaker. Tombol M sendiri berfungsi sebagai tombol media yang bisa kita lihat hasilnya di layar kameranya. Apabila tombol M ditahan, maka kita bisa memindahkan status layar dari layar belakang ke layar depan atau sebaliknya. Dan tombol down berfungsi untuk masuk ke pengaturan. Dan jika ditahan, maka WiFi dari kamera ini akan aktif ataupun non-aktif. Kedua, kamera dan layar. Salah satu keunggulan dari kamera ini adalah adanya dual color screen dan juga resolusi kameranya. Di bagian belakang terdapat layar berukuran 2 inch dan sudah touchscreen yang memudahkan kita dalam mengoperasikannya. Di bagian depan terdapat kamera beresolusi 20 megapiksel dan dapat merekam hingga resolusi 4K 30 fps.
Dan juga terdapat layar 1 inch yang berguna ketika kita melakukan vlog dengan kamera ini. Interface di layarnya cukup simpel. Jika kita tekan di bawah terdapat mode-mode yang bisa kita pilih. Kanan bawah terdapat pengaturan, kiri bawah ada galeri. Dan jika kita slide ke bawah terdapat pilihan mic, lock screen, dan power. Jika layar kamera terkunci, cukup dengan tap 1 kali lalu geser. Lalu kita bisa juga mematikan kamera ini hanya dengan 1 kali tap yang ada di sebelah kanan lock screen. Ketiga, foto dan video mode. Banyak resolusi video yang dapat kita pilih, mulai dari 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080 120 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps, 720 240 fps, 720 120 fps, 720 60 fps, dan 720 30 fps. Kita juga bisa pilih mode video yang kita inginkan, mulai dari default video, slow motion, dan loop record. Di dalam mode foto, kita juga dapat memilih resolusinya, mulai dari 20 megapiksel, 16 megapiksel, 13 megapiksel, dan yang paling kecil ada di 8 megapiksel. Keempat, pengaturan tambahan. Ada banyak pengaturan pendukung di dalamnya, tapi udah gue pilih beberapa pengaturan yang penting di sini. Pertama, exposure, yang bisa kita pilih dari defaultnya yaitu 0, min 1, min 2, dan min 3, dan juga dari 0, 1, 2, dan 3. Kedua, ada WDR yang untuk menstabilkan kecerahan, biasanya dipakai di malam hari. Ketiga, ada sharpness, yang untuk mengatur ketajaman dari hasil foto ataupun videonya. Keempat, ada video quality yang untuk mengatur kualitas dari hasil videonya dari low, middle, dan juga high. Dan yang terakhir, ada ISO yang bisa kita atur mulai dari auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, dan di 6400. Kelima, screensaver dan auto power off. Kenapa screensaver dan auto power off gue masukin di sini? Karena dengan adanya pengaturan ini, kita jadi bisa lebih hemat ke pemakaian baterai kita. Seperti pengaturan waktu di screensaver dan auto power off-nya. Di mana screensaver terdapat pilihan mulai dari unlimited, 30 detik, 1 menit, dan 2 menit. Dan auto power off-nya bisa kita pilih mulai dari unlimited, 3 menit, 5 menit, dan di 10 menit. Yang ditandai dengan matinya lampu LED indikator berwarna biru yang terdapat di sebelah kiri layar belakang kamera ini. Keenam, remote. Di dalam dusnya kita juga akan mendapatkan sebuah remote yang untuk mempermudah kita dalam mengambil gambar dan atau merekam video. Dan remote ini cukup responsif di saat kita menekan tombol merah untuk foto ataupun abu-abu untuk video. Jika kita sedang dalam mode video lalu kita menekan tombol foto, maka otomatis kamera ini akan berpindah mode dan langsung mengambil gambar, begitupun sebaliknya. Tetapi terdapat sebuah kekurangan di saat kita menggunakan remote ini, yaitu kita tidak bisa mengambil gambar ataupun merekam video di saat dimana kamera tersebut dalam kondisi screen lock. Jika kita ingin mengambil gambar ataupun merekam video, maka kita harus membukanya terlebih dahulu screen lock-nya tersebut. Setelah terbuka, maka kita bisa fungsikan lagi remote-nya seperti semula. Dan dengan adanya strap ini,
remote tersebut bisa kita ikatkan di lengan kita seperti kita sedang memakai jam tangan. Positifnya, dengan adanya remote ini, kita tidak perlu repot-repot menekan tombol shutter yang ada di kamera tersebut. Ketujuh, Wi-Fi. Belum lengkap memang kalau sebuah action cam belum mempunyai fitur ini, yaitu Wi-Fi, yang bisa kita koneksikan ke smartphone kita. Cukup dengan download aplikasi bawaannya yang bernama Akaso Go yang ada di Play Store ataupun di App Store. Sebelum kita koneksikan ke aplikasinya, terlebih dulu kita sambungkan Wi-Fi kameranya ke smartphone kita. Seperti mengkoneksikan Wi-Fi pada umumnya, tinggal kita cari nama Wi-Fi-nya lalu masukkan passwordnya. Jika sudah tersambung, lalu kita kembali ke aplikasi Akaso Go-nya. Lalu pilih menu device yang terdapat di menu bawah aplikasinya. Di situ terdapat banyak pilihan action cam-nya, lalu kita pilih device Brave 4 Pro. Jika sudah pernah menyambungnya, maka kita tinggal koneksikan saja kameranya dan langsung bisa kita gunakan. Dalam mode video, kita bisa memilih modenya dan merekamnya. Salah satu kekurangannya adalah pergerakan action cam-nya yang terkoneksi ke smartphone kita cukup delay, tapi cukup mudah apabila kita ingin menggunakannya dari jarak jauh tapi dengan jarak yang terbatas. Dalam mode foto juga kita bisa memilih modenya mulai dari foto, burst foto, dan self timer. Hasil dari video dan fotonya kita bisa lihat dari menu galeri yang ada di kiri bawah, dan juga kita bisa mendownloadnya dan file tersebut akan langsung tersimpan di smartphone kita. Di atas layar terdapat indikator status memori penyimpanan, status baterai, dan menu pengaturan. Di dalam pengaturannya itu sendiri, menu pilihannya cukup simpel, hanya ada timestamp, ACE jika dalam mode video, auto shutdown, auto screensaver, format micro SD card, reset, dan informasi versi aplikasinya. Jika kita ingin merubah resolusinya, kita bisa pilih menu di sebelah tombol shutter. LED indikator di atas akan menyala jika kita masih terkoneksi dan kedap-kedip jika belum terkoneksi. Kedelapan, playback atau galeri. Dengan adanya layar di belakang, cukup memudahkan kita dalam melihat hasil dari video maupun fotonya. Cukup dengan tekan tombol M, lalu kita akan masuk ke menu galeri video maupun fotonya. Tinggal tekan tombol power atau OK dan juga down untuk mengoperasikannya. Jika kita ingin keluar, cukup tekan tombol M lagi sampai kita menuju ke tampilan awal. Atau kita juga bisa tap di sebelah kiri bawah layar. Lalu tinggal sentuh dan geser-geser aja untuk mengoperasikannya. Jika ingin menghapusnya, cukup sentuh gambar tempat sampah yang ada di kanan bawah layar. Cukup mudah, bukan? Kesembilan, Electronic Image Stabilization. Fitur ACE ini cukup penting jika digunakan untuk merekam video yang membutuhkan kestabilan gambar. Ketika fitur ACE ini dimatikan, maka kita dapat men-zoom in kameranya hingga 5 kali zoom. Tetapi jika fitur ACE ini diaktifkan, maka fitur zoom in tersebut akan otomatis tidak berfungsi. Ini adalah contoh hasil video ketika fitur ACE-nya diaktifkan.
Dan ini adalah contoh hasil video ketika fitur Ace-nya dimatikan. Dari hasil video tersebut akan kita bandingkan. Di sebelah kiri fitur Ace-nya diaktifkan dan di sebelah kanan fitur Ace-nya dimatikan. Terlihat terdapat perbedaan jika Ace tersebut diaktifkan. Hasilnya akan sedikit lebih ngezoom dibandingkan saat Ace-nya dimatikan. Karena untuk memproseskan hasil stabilisasi gambarnya agar lebih stabil. Dan berikut adalah hasil dari foto dan video yang diambil ketika di dalam dan di luar ruangan, dan di saat di siang hari dan di malam hari dengan pengaturan default dan dengan resolusi tertinggi. Kesimpulannya, dengan harga yang terbilang cukup terjangkau dan dengan apa yang bisa kalian dapat di Action Cam ini, gua rasa cukup worth it buat teman-teman yang masih pemula atau baru mau memulai membuat video vlog menggunakan action kamera. Karena dari segi gambar yang dihasilkan, entah dari sisi warna ataupun ketajamannya cukup memuaskan jika dibandingkan dengan brand lain yang dari segi harga maupun speknya tergolong setara ataupun di kelasnya. Memang masih terdapat beberapa kekurangan,
mulai dari hasil video dengan resolusi 2,7K dan juga 4K-nya terlihat seperti olahan software yang bisa dibilang seperti dipaksakan ke resolusi tersebut. Terus juga jika kita memakai resolusi video yang tinggi, action cam ini juga mudah cepat panas. Dan juga fitur Ace-nya yang memotong frame gambarnya untuk menstabilisasikan hasil gambarnya. Tapi dengan semua kelebihan yang dipunyai action cam ini, semua kekurangan tersebut bisa tertutupi dengan banyaknya fitur-fitur yang bisa diunggulkan. Untuk review lengkapnya dari hasil video dan fotonya akan dibuatkan di video berikutnya. Sekian dari unboxing dan review singkat dari kamera action cam Akaso Brave 4 Pro ini. Jangan lupa buat dukung channel ini dan juga follow sosial media gua. Gua Gondil dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.